Assalamualaikum. Halo sahabat Rumah Pintar, khususnya adik-adik pelajar yang sekarang ada di kelas 12 SMA ya. Mungkin sekarang sudah belajar materi dimensi 3, dan di video sebelumnya kita sudah bahas tentang kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang. Ayo, udah pada nyaksiin belum videonya? Ya, mudah-mudahan dari sana paham. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menghitung atau menentukan jarak antar titik, kemudian titik ke garis dan titik ke bidang? Ya, kita lihat video berikut ini ya. Ya, misalnya gini nih. Kan dia mulai nih. Iya. Oke, jarak titik, garis, dan bidang. Sebenarnya itu ada banyak ya, jarak titik, garis, dan bidang itu bagian-bagiannya. Ada jarak antara dua titik, jarak titik terhadap garis, jarak titik terhadap bidang, jarak antar dua garis, jarak garis terhadap bidang, juga bisa nanti jarak antara dua bidang. Cuman di kelas 12 ini kalian akan bahas lebih dalam di hanya 1-3 aja, antar dua titik, titik terhadap garis, dan titik terhadap bidang. Oke, kita mulai di jarak antara dua titik. Nah, coba sahabat pintar, adik-adik pelajar ya, lihat titik ini. Titik ini kan ada titik A dan titik B. Nah, kalau ditanyakan bagaimana sih cara menentukan jarak di antara kedua titik ini? Ya, kita dapat menarik garis dari titik A, kita tarik garis lurus sampai ke titik B. Nah, garis atau ruas garis AB inilah yang disebut jarak antara titik A dan B. Gitu. Jadi kalau jarak antara dua titik itu nanti pasti bentuknya adalah sebuah garis lurus ya. Paham ya? Ya, jadi tinggal menarik garis lurus antara titik satu dengan titik yang kedua. Nah, contoh soal. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuknya 12 cm. Nah, coba adik-adik diminta untuk menentukan A, jarak antara titik A dan titik B. Yang B, jarak antara titik H dan titik G. Yang C, jarak antara titik A dan titik E. Dan yang terakhir adalah jarak antara titik C dan titik E. Oke, kita lihat. Nah, di sini kan A, B, C, D, titik, E, F, G, H ya. Mungkin sekedar informasi. Kenapa di sini ada titik? Berarti maksudnya adalah A, B, C, D ini nama alas, nama sudut yang ada pada alas kubus. E, F, G, H ini adalah nama sudut yang ada di atap atasnya kubus gitu. Nah, penyelesaiannya coba kita gambar. Adik-adik bisa gambar sebuah kubus dengan rusuk A, B, C, D dengan rusuk alasnya ya. Nama alasnya ini A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Nah, kalau kita lihat jarak antara titik A dan titik D, mana titik A? Ini titik A. Mana titik D ini? Maka jarak antara titik A dan titik D itu yang mana? Iya, betul, yaitu ruas atau rusuk AD. Jadi jarak antara titik A dan titik D itu adalah panjang rusuk AD. Berapa panjangnya? 12 cm, karena ini kubus. Sehingga kita bisa jawab yang A, jarak antara titik A dan titik D adalah 12 cm. Oke, paham ya? Yang kedua, yang B, jarak antara titik H dan titik G. Nah, coba kalau adik-adik lihat titik H, mana titik H? Ini titik H. Kemudian mana titik G? Ini titik G. Jarak antara dua titik ini, titik H dan titik EG, itu yang mana? Ya, kita tarik garis lurus, atau di sini udah ada garis lurusnya, yaitu merupakan rusuk HG. Jadi jarak titik H ke titik G itu adalah panjang rusuk HG. Berapa panjang rusuk HG? 12. Karena kubus ya, semua panjang rusuknya sama.
Jadi, jarak antara titik H dan titik G itu adalah betul 12 cm. Yang C, jarak antara titik A dan titik E. Mana titik A? Ini titik A berada di alas, titik E berada di atap. Jarak kedua titik ini berarti yang mana? Oke, bagus, yaitu panjang rusuk AE. Berapa panjang rusuk AE? 12. Sehingga jarak antara titik A dan titik E berapa besarnya? 12 cm. Yang D, jarak titik C dan titik E. Nah, ini kebetulan titik C di sini, titik E di sini. Maka jarak antara titik C ke titik E itu bisa kita tarik sebuah garis lurus, ya. Ini dia. Jarak titik C ke titik E itu adalah panjang garis CE atau panjang garis EC. Berapa panjang garis CE? Sudah bisa ditentukan belum di sini? Iya, belum, karena yang diketahui hanya rusuk. Nah, kalau adik-adik ingat kembali, kita lihat EC. EC ini disebut pada kubus ini disebut apa? Diagonal ruang. Masih ingat bagaimana mencari diagonal ruang? Iya, menggunakan Pitagoras ya. Ini kita tarik garis di sini sehingga dia membentuk segitiga siku-siku. Atau mungkin yang masih ingat rumusnya? Apa rumus diagonal ruang pada kubus? Yaitu rusuk akar 3 atau sisi akar 3. Nah, karena sisinya ini 12, maka panjang garis CE itu adalah 12 akar 3 cm. Jadi, jarak antara titik C dan titik E berapa? 12 akar 3 cm. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Yang kedua. Oh, sebelumnya ada latihan nih. Adik-adik, kan tadi udah paham. Jadi sekarang coba mengerjakan sendiri soal mengenai jarak antara titik ke titik ya. Ini satu soal ini. Silakan nanti dikerjakan, nanti kita diskusikan. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Yang kedua, jarak antara titik dan garis. Coba kita perhatikan gambar ini. Mana titiknya? A. Mana garisnya? G. Ini garis G, kita sebut garis G. Maka jarak titik A ke garis G itu adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A ke garis G dengan catatan dia tegak lurus. Ya. Jadi jarak A ke garis G itu adalah ruas garis AB. Di sini kita misalkan B. Yang mana garis AB ini tegak lurus dengan garis G. Jadi catatannya harus wajib mesti tegak lurus atau 90 derajat. Nah, titik B ini juga disebut sebagai titik proyeksi, titik cerminan dari titik A yang berada di garis G gitu ya. Jadi kalau yang perlu diingat, kata-kata kuncinya jarak titik ke garis itu harus syaratnya ruas garis yang kita tarik dari titik ke garis itu harus tegak lurus gitu. Nah, coba kita lihat, perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Nah, kalau bentuknya seperti ini diberikan segitiga siku-siku ABC, segitiganya di C. Misal AB sebagai C, sisi C, BC sebagai sisi A, AC sebagai sisi B, dan CD sebagai sisi D. Garis CD kalau kita lihat ini merupakan garis tinggi. Garis AC juga garis tinggi ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan garis CD atau D kecil, sisi D, apabila sisi A, sisi B, sisi C diketahui? Coba kita lihat. Berarti di sini terdapat
satu segitiga siku-siku, kemudian ini segitiga lagi ya. Luas segitiga ABC ini yaitu setengah alasnya BC dikali tinggi. Itu akan sama dengan setengah BC tadi kan A, kemudian AC tadi B. Nah, selain kita pandang segitiga yang itu, kita pandang segitiga yang ini. Luas segitiga ABC dengan tinggi CD, berarti kan alasnya AB ya. Iya, sama dengan setengah alasnya AB dikali CD tingginya. AB tadi disebut C, CD tadi disebut D. Jadi setengah CD. Nah, ini kan sama segitiganya, sehingga diperoleh luas segitiga ABCD ya sama dengan luas segitiga ABCD. Setengah AB sama dengan setengah CD. Setengah dibagi setengah bisa 1, kemudian AB sama dengan CD, sehingga D bisa kita cari dengan AB per C. Jadi untuk menentukan sisi ini, panjang garis CD itu sama dengan AB, A kali B, A-nya ini, dikali B dibagi C, gitu ya. Oke, kita perhatikan contoh soalnya dulu ya. Sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Tentukan jarak antara titik B ke garis EG. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar kubus berikut. Nih panjang rusuknya 5. Titik B ini ya. Kemudian garis EG ini. Disebut garis apa? Garis EG? Iya, disebut diagonal sisi. Nah, kalau kita mau mencari jarak titik ke garis, tadi syarat yaitu caranya bagaimana? Kita tarik garis titik tersebut ke garis yang dimaksud dengan catatan garisnya harus tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Di sini tegak lurus. Dia berada bertepatan di tengah diagonal sisi ya. Ini yang disebut diagonal sisi. Misal kita tuliskan sebagai titik O. Nah, berarti kita mau mencari panjang garis BO. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini ya. Ini kalau kita ambil sebagian, misalnya mau pakai ini segitiga yang ini. Ini kalau kita lihat segitiga siku-siku berlaku apa? Di dimensi 3 ini kalau di segitiga siku-siku berlaku rumus Pitagoras ya. Yaitu sisi miring kuadrat adalah jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Nah, sehingga panjang BO itu sama dengan akar, karena BO aja yang kita cari. Karena dia adalah tegaknya, maka sisi BO ini adalah sisi miring BE kuadrat dikurangi sisi yang satunya EO kuadrat. Nah, BE ini adalah diagonal sisi ya. Ya, makanya kalau rumus diagonal sisi pada kubus apa? Ya, sisi akar 2. Karena sisinya 5, makanya 5 akar 2. Sehingga BE sama dengan 5 akar 2, kemudian kuadrat dikurangi EO-nya ini juga tadi setengah dari EG. Karena dia tepat di tengah-tengah ya, membagi 2 ini ya. Jadi EO-nya setengah dari diagonal sisi 5 akar 2. Setengah dari 5 akar 2 berarti 5/2 akar 2 ya. Kemudian kita kuadratkan nih. Ini kita kuadratkan berarti 50. Ini kita kuadratkan 25/2. Kita hitung ketemunya akar 75/2. Kalau kita buka menjadi 5/2 akar 6 cm. Jadi jarak B ke garis EG adalah 5/2 akar 6 cm gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang jarak antara titik dan bidang yang ketiga. Nah, sebenarnya prinsipnya sama. Jarak antara titik ke bidang ini juga kita menarik garis dari titik ke bidang tersebut dengan catatan garis itu harus tegak lurus dengan bidang. Seperti ini. Ini titik A. Misalkan ini bidang alfa, maka jarak antara titik A ke bidang alfa ini kita tarik garis, misalkan di sini B, yang mana garis AB ini adalah tegak lurus dengan bidang alfa. Gini ya. Oke.
Nah, kalau kita perhatikan nih contoh soalnya, ini ada sebuah limas T A B C D, ada titik juga, berarti ini adalah pusatnya A B C ini adalah alasnya ya, limas segitiga. Rusuknya A, tingginya adalah T. Nah, kalau adik-adik perhatikan, mana sih jarak antara titik T ke bidang A B C? Iya betul, tinggi limas tersebut T karena dia tegak lurus ya, tegak lurus dengan bidang alas. Itu yang disebut tinggi. Oke. Nah, ini ada latihan. Silakan coba adik-adik kerjakan bersama temannya. Nanti silakan didiskusikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum.